kisah cincin Nabi Sulaiman alaihi salam yang pernah hilang dicuri oleh Raja Jin. Sahabat keramat wali, Nabi Sulaiman merupakan salah satu nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai banyak mukjizat. Salah satu mukjizat tersebut terdapat pada cincin Nabi Sulaiman alaihi salam yang memiliki kekuatan dan dapat menguasai dunia jin maupun manusia. Nabi Sulaiman sendiri merupakan seorang raja yang meneruskan tahta ayahnya, yakni Nabi Daud alaihi salam. Dibandingkan dengan beberapa saudaranya, Nabi Sulaiman memang memiliki kekuatan sehingga dinobatkan menjadi raja. Kekuatan ini sepenuhnya merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sohor, Raja Jin pencuri cincin Nabi Sulaiman. Mengutip dari buku kisah Nabi Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman menjadi perebutan banyak orang karena digadang-gadang memiliki kesaktian yang luar biasa. Hingga suatu hari, setelah Nabi Sulaiman alaihi salam berwudu, cincin tersebut hilang. Ternyata yang mencuri cincin tersebut adalah Raja Jin yang bernama Sohor. Ia mencurinya saat Nabi Sulaiman memasuki tempat wudhu. Dengan keadaan cincin tersebut dititipkan kepada Aminah. Sohor mengambil cincin dari Aminah dengan merubah dirinya menjadi mirip Nabi Sulaiman. Cincin tersebut digunakan Sohor untuk menjelma menjadi sosok yang sangat mirip dengan Nabi Sulaiman. Hingga beberapa punggawa dan pembesar kerajaan tidak menyadarinya. Setelah mengetahui hal tersebut, Nabi Sulaiman muncul dari balik singgasana dan berkata, "Wahai para punggawa dan pembesar istana, akulah Sulaiman yang sesungguhnya." Akan tetapi, para punggawa dan pembesar malah membubarkan diri dan tidak mempercayai sosok raja mereka yang sebenarnya. Akhirnya, wibawa Nabi Sulaiman sebagai raja sudah benar-benar hilang. Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaan. Kemudian, Nabi Sulaiman pergi dari kerajaan dan menyucikan diri sekaligus bertobat kepada Allah Ta'ala. Doa tersebut tercantum dalam Al-Quran surat Shad ayat 35. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Singkat cerita, Allah mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman tersebut. Jadi tidak ada akan seorang pun yang akan bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam hingga yaumil kiamah. Cincin Nabi Sulaiman kembali. Setelah mengembara cukup lama, Nabi Sulaiman sampai di sebuah tepi pantai. Beliau memutuskan untuk bekerja sebagai nelayan. Singkat cerita, suatu hari, Ashib bin Barkiyah berkata bahwa cincin Nabi Sulaiman telah dicuri oleh setan. Mendengar hal tersebut, Sohor pergi ke laut dan membuang cincin itu ke laut karena takut bahwa nantinya Nabi Sulaiman mengetahuinya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mendapati ilham bahwa cincin tersebut telah dimakan oleh seekor ikan salmon. Kemudian ikan tersebut dicari oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ditangkapnya. Ketika membelah perut ikan tersebut, Nabi Sulaiman mendapati bahwa cincinnya benar-benar ada di dalam perut ikan itu. Sahabat keramat wali, cincin Nabi Sulaiman diyakini sangat sakti dan menjadi benda kesayangan sang Nabi semasa hidupnya. Dalam berbagai literatur disebutkan jika cincin Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai sejarah panjang, khususnya bagi tradisi Yahudi. Konon kemasyhuran cincin Nabi Sulaiman karena ia mempunyai kesaktian khusus dan pernah disebut bila ada yang menggunakannya, maka seluruh alam semesta akan tunduk kepadanya.
Ada dua versi yang menjelaskan bentuk cincin Nabi Sulaiman. Versi pertama menjelaskan kalau cincin Sulaiman mempunyai 4 sisi, yang dimana di dalamnya terdapat pujian kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW. Pujian tersebut ditulis dalam bahasa Arab, tidak mungkin di dalam bahasa Sunda, karena Nabi Sulaiman bukan orang Ciwidey ya. Lalu versi kedua menerangkan bahwa cincin Nabi Sulaiman alaihissalam berbentuk hekagram atau segi 6, atau rinciannya adalah cincin yang berbentuk dari gabungan 2 segitiga. Melansir dari berbagai buku cerita Nabi Sulaiman, bahwa cincin Nabi Sulaiman tersebut diyakini sangat sakti. Ada banyak kabar perihal ini. Misalnya, cincin tersebut bisa memperbudak iblis, bisa mengusir setan, bahkan cincin tersebut bisa membantu Nabi Sulaiman alaihissalam untuk berbicara dengan hewan. Kepopuleran cincin Nabi Sulaiman alaihissalam tetap diyakini sampai sekarang. Banyak orang pun sudah mengetahuinya dan penasaran seperti apa kesaktian cincin tersebut. Namun, tak ada informasi pasti soal keberadaan cincin Sulaiman. Ada yang mengatakan bahwa cincin Nabi Sulaiman alaihissalam tersimpan di dalam tabung perjanjian. Selain ada cincin Nabi Sulaiman, di dalam tabung perjanjian juga kabarnya terdapat tongkat Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi, lagi-lagi hal itu hanya sekedar mitos. Tentu kalian bisa mempercayainya atau tidak. Sebab sampai sekarang, tak ada bukti atau informasi yang valid di mana cincin sakti itu berada. Jari ini cerita, tapi muka-muka cerita kira bener. Jari ini cerita Nabi Sulaiman duwe ali, khotam gitu, pokoknya ali. Ali mbor Arab pakai khotam, bahasa Arab itu apa khotam. Jari ini ngomong cerita niku kok ngomong niki mboten hadis kayak mulane aku muni jari ini. Kok jari ini niku nak ape teng apa jeding iku dititipno bojone. Pas Nabi Sulaiman teng jeding dititipno bojone, ali-ali niku dikekno mitra jine mbek bojone Sulaiman. Kronine. Wes iso nyulap raine koyo Nabi Sulaiman persis segalanya gak terus lungguh ning singgasana. Memimpin semuanya tunduk, jin manuk kabeh tunduk seperti biasa normal. Sulaiman ngalor ngidul ning dalan-dalan ngaku aku iki Sulaiman sing asli gendeng. Wong Sulaiman sing asli ku mimpin apa? Kerajaan. Sulaiman kok ning dalan-dalan gitu. Mulane Nabi Sulaiman tau darani apa? Gendeng. Oh cah gendeng wong kok ngaku dadi apa? Sulaiman. Akhir ketemu